ketika Anda bebannya lagi berat-beratnya, ketika Anda mau membuang beban-beban itu, ketika Anda bahkan mau mengakhiri perjuangan hidup Anda, ingatlah, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Silakan katakan sekarang ini. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Dalam video ini saya mau mengajak Anda semua untuk bersyukur, berterima kasih, memuji Tuhan untuk semua penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Pertolongannya, kekuatannya, uluran tangannya, hiburan-hiburannya dalam hidup kita. Berkatnya dan kasih setianya semuanya saudara-saudara. Tentunya penyertaan Tuhan yang menolong kita dalam segala lika-liku, jatuh bangun kita dan pergulatan kita. Seperti halnya saya, di tanggal 15 Agustus ini, di tahun 2023, saya merayakan 17 tahun jadi imam. Saya adalah seorang imam diosesan untuk Keuskupan Agung Jakarta. Tidak mudah jadi imam di Jakarta. Dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala kesibukannya, permintaan ini, permintaan itu. Ada begitu banyak umat yang harus dilayani dengan permintaan mereka macam-macam semuanya. Saya bersyukur karena Tuhan sungguh setia dalam hidup saya. Penyertaannya sungguh nyata. Sehingga 17 tahun jadi imam, saya bisa bersyukur, masih sehat, masih bahagia dengan jalan panggilan saya sebagai seorang pemimpin ekaristi, sebagai seorang pendoa, sebagai seorang pewarta, pengajar, dosen, staf seminari, ketua komisi kerasulan kitab suci, kepala sekolah kursus Alkitab, dan aneka macam yang lain. Saya bersyukur sejadi-jadinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, memang betul Tuhan itu penuh kasih dan setia. Dalam doa-doa saya, dalam permenungan saya tadi pagi, saya berpikir 17 tahun. Wah, itu bukan usia yang muda ya. Bukan bocah, bukan bocil, bukan anak-anak ABG yang masih petakilan. 17 tahun itu kalau hidup manusia itu sudah punya KTP. Kebanyakan sudah lulus SMA. Sudah bisa macam-macam, sudah bisa dipercaya untuk keluar rumah, sudah bisa punya SIM dan lain sebagainya. Saya bersyukur luar biasa, ternyata dalam segala kerapuhan, kelemahan, saya bisa melangkah sampai sejauh ini. Pasti salah satunya adalah kekuatan doa-doa Anda. Terima kasih untuk setia menjadi teman seperjalanan saya dalam segala macam cara Anda menemani saya. Bisa jadi terlibat dalam pelayanan, terlibat dalam pewartaan, bisa jadi pernah menjadi umat yang sama-sama sibuk dengan saya misalnya. Bisa jadi juga menjadi pendoa-pendoa bagi para imam. Terima kasih untuk itu semua saudara-saudaraku. Yang saya bisa lakukan hanyalah syukur dan doa untuk Anda semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam tabisan saya 17 tahun yang lalu, tahun 2006, moto imamat saya ambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, itu bab 5 ayat 24. 1 Tesalonika bab 5 ayat 24 mengatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau saya ulang-ulang ayat ini berkali-kali, saya cuma bisa nangis, saya cuma bisa bersyukur. Sudah begitu banyak kasih karunia-Nya yang Dia berikan kepada saya. Sampai-sampai Tuhan, saya udah gak bisa mohon apa-apa lagi. Sudah betapa baiknya Engkau menyediakan segala hal buat hidupku selama 17 tahun jadi imam ini. Karena betul, apa yang saya pilih 17 tahun yang lalu, betul-betul bisa saya syukuri menjadi kekuatan, uluran tangan Tuhan yang nyata dalam hidup saya. Bahwa saya percaya Tuhan yang saya ikuti, Tuhan yang saya kasihi, Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan yang setia. Tapi bukan cuma setia, tetapi ya cuma di mulut saja. Tetapi Tuhanlah yang menggenapi kasih dan kesetiaannya dalam hidup saya. Beberapa jam yang lalu saya pergi ke tempat cukur, ke barbershop di dekat rumah.
Seperti biasa, saya cukur bilang, "Bang, pendek bang," gitu misalnya. Lalu di sebelah saya ada seorang anak kecil, mungkin umur 4 tahun saya tebak. Bersama ibunya dia mau potong rambut. Lalu apa yang terjadi? Si anak ini tidak mau dicukur sendirian. Dia udah bilang sama mamanya, "Aku nggak mau, mama temanin, mama temanin, mama temani." Akhirnya anak laki-laki kecil ini dicukur di atas pangkuan ibunya. Bayangin saudara-saudara, itu potongan rambut, serpihan rambut itu menempel di baju ibunya. Jadi ibunya duduk, lalu mangku anaknya, lalu dengan sekuat tenaga, mas-mas yang potong rambut berusaha untuk memotong rambut anak ini supaya rapi, supaya cakep, supaya lebih ganteng mungkin. Tetapi saudara-saudara, sambil saya dicukur, sambil saya menyaksikan pemandangan yang membuat saya merenung. Ibu ini begitu sabarnya mendampingi, menemani, menenangkan anaknya yang sejak awal teriak-teriak, nangis, cranky, berontak sana-sini. Seorang ibu yang luar biasa. Mulai dari setelin di handphonenya ada baby shark, dia coba itu tuh nak baby shark du baby shark du. Anaknya diam sejenak tapi langsung nangis lagi. Dia tidak nyaman dicukur, mungkin gatal, mungkin dia juga belum pernah. Tetapi ibunya dengan berbagai macam cara untuk menenangkan anaknya ini supaya bisa tenang dipotong rambutnya. Tetapi pasti bukan perkara mudah. Semakin dipotong rambutnya, semakin dia menjerit. Si ibu dengan berbagai macam cara. Dia janji mau beliin stiker setelah itu. Dia janji mau beliin mainan setelah itu. Tapi cuma sebentar lalu nangis lagi. Begitu saya lihat dramanya. Sampai-sampai saudara-saudara saya yang lihatnya aja juga kasihan jatuhnya. Saya juga yang ngelihatnya juga, aduh nih anak kok begini amat ya. Gak bisa dibujuk, gak bisa ditenangin, gak bisa dicukur dengan baik. Sampai akhirnya orang tuanya buka bajunya, mungkin karena gatel. Sebentar dia diam, langsung nangis lagi. Gak mau mama, gak mau mama, gak mau mama, dan lain sebagainya. Sampai-sampai buka baju ngemempan, mereka pindah ke bangku yang ada mobil-mobilannya. Itu pun juga gak mempan saudara-saudara. Melihat anak kecil ini, saya jadi mungkin terpancar atau terlihat wajah saya sebagai seorang imam. Anda mungkin sudah banyak yang tahu apa yang sudah saya jalani selama 17 tahun jadi imam. Saya dikatakan hampir tidak pernah bertugas di paroki. Karena hidup saya 17 tahun hanya belajar, mengajar, dan mengajar. Hampir dikatakan saya nggak punya umat yang saya layani di paroki, di gereja gitu. Saya bukan romo paroki. Saya nggak pernah banyak pengalaman berjumpa dengan umat seperti romo-romo paroki biasa. Karena saya sejak awal saya persiapan studi, saya 10 tahun saya belajar, lalu juga saya hidup di seminari sebagai staf seminari, mendampingi para calon imam, saya mengajar, dan ya akhir-akhir ini saya Bible Learning with Father Joseph, kunjungan-kunjungan ke panti asuhan, ke panti jompo, ke rumah-rumah sakit. Tetapi saudara-saudara, dalam segala lika-likunya, mungkin saya seperti anak kecil ini di hadapan Tuhan. Saya seringkali protes hidup saya berat. Tugas saya banyak, ada begitu banyak permintaan seminar, permintaan mengajar, permintaan orang sakit, permintaan doain orang, permintaan minta doa rosario bareng, permintaan banyak sekali. Saya pernah merasa Tuhan kok tugasnya banyak sekali, berat sekali, belum rapat ini, rapat itu, rapat ini, rapat itu, yang menguras tenaga, pikiran, dan juga waktu. Saya sering kali seperti itu, seperti Tuhan. Saya merengek-rengek. Saya mungkin pernah mendengar sapaan-sapaan Tuhan, penghiburan-penghiburan Tuhan selalu menemani saya, menghibur saya. Mungkin saya tangkap cuma sejenak, saya lega, terus nanti ketika kesibukannya nambah lagi, saya protes lagi, saya jengkel lagi. Seperti itu. Di situ saya melihat wajah saya, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Sudah begitu banyak kasih karunia,
kebaikan-kebaikan, kesembuhan-kesembuhan, kesempatan-kesempatan Tuhan buka buat saya. Tapi kenapa saya selama ini masih saja protes, masih saja merasa berat, masih saja merasa beban ini kok terlalu banyak. Di situ saya belajar untuk diingatkan kembali pada janji imamat saya, untuk taat pada Tuhan dan pimpinan, untuk hidup untuk orang lain, bukan untuk diri saya, dan juga untuk menjadi pelayan-pelayan bagi umat Allah yang dipercayakan kepada saya. Di situ saya betul-betul seperti tertampar. Saya diingatkan 1 Tesalonika bab 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saya percaya kok Tuhan yang manggil saya menjadi seorang imam 17 tahun yang lalu, bahkan lebih. Tuhan dengan janji-janjinya, Tuhan dengan penyertaannya, kasih setianya. Saya diingatkan Tuhan itu setia kok, tidak akan pernah meninggalkan saya. Mengingat kalau anak 17 tahun, boleh ini boleh itu, lebih banyak daripada sebelumnya. Tapi saya yakin dengan boleh ini boleh itu pasti juga diperlukan tanggung jawab yang lebih besar juga, bukan? Saya sadar dengan berbagai macam hal yang telah terjadi dalam hidup saya sekarang sudah mulai menemukan arah panggilan saya kemana sih. Kalau kata kelapa itu sudah bisa keluar minyaknya, sudah bisa diperes, sudah bisa ada gaungnya. Saya bersyukur pada Tuhan di usia imamat saya 17 tahun ini, sudah banyak hal penyertaan Tuhan yang bisa saya alami. Keajaiban, kesembuhan, pertolongan Tuhan, karya-karya Tuhan yang melibatkan saya bersyukur luar biasa. Hidup saya jelek-jelek begini punya arti buat orang lain. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, untuk bisa menghidupi bagaimana Tuhan yang setia, bagaimana Tuhan yang akan menggenapi janjinya dalam hidup saya mau membaca dan menafsirkan Mazmur dari Mazmur 118 yang sungguh-sungguh menjadi kekuatan saya. Dikatakan begini, dari Mazmur 118 ayat 4. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau Anda juga pengen kekuatan Tuhan bekerja dalam diri Anda, jalan-jalan Tuhan terbuka untuk hidup Anda, semua rejeki-rejeki, kesehatan Anda, pemulihan-pemulihan terjadi dalam hidup Anda punya makna, keluar minyaknya betul-betul dalam hidup Anda. Ingatlah bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Ingat itu saudara-saudaraku, jangan pernah lupakan ketika Anda ingin menyerah, ketika Anda bebannya lagi berat-beratnya, ketika Anda mau membuang beban-beban itu, ketika Anda bahkan mau mengakhiri perjuangan hidup Anda untuk setia pada Tuhan, ingatlah, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Silakan katakan sekarang ini bahwa Tuhan kasih setianya untuk selama-lamanya. Bahkan di ayat 5 dikatakan, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawab aku dengan memberi kelegaan. Itulah yang terjadi dalam 17 tahun perjalanan saya imamat. Saya masih ingat banget ketika saya harus menghafal bahasa-bahasa Yunani, Ibrani, mencoba memahami pelajaran-pelajaran yang sungguh jelimet, diktat-diktat yang tebal, tugas-tugas yang banyak, rapat yang silih berganti, seminar demi seminar yang sangat melelahkan saya. Dalam kesesakan, saya berseru kepada Tuhan dan Tuhan selalu memberikan kelegaan dalam hidup seorang imam yang kecil ini, yang ternyata bisa punya arti. Kemudian dikatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bahkan di ayat 13, saudara-saudara, bagus sekali. Bisa menjadi salah satu ayat emas Anda. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Seringkali penolakan demi penolakan yang terjadi dalam hidup kita itu nggak terang-terangan. Seringkali, aku nggak mau sama kamu, aku benci sama kamu, aku nggak mau jalin persahabatan sama kamu. Seringkali kita mengalami penolakan demi penolakan di tempat kerja, dalam relasi persahabatan, ditolak sama anak, ditolak di pelayanan, bahkan ditolak sebagai manusia. Seringkali juga kebaikan-kebaikan kita juga ditolak kok. Maksud-maksud baik kita juga seringkali ditolak.
tapi dibaca dengan luar biasa dalam Mazmur bab 118 ayat 13. Aku ditolak hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mau minta pertolongan Tuhan, mau Tuhan bekerja dalam hidup kita, Tuhan memulihkan kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sedang minta tolong, Tuhan yang sedang kita ajak berbicara dalam doa, Tuhan yang hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya sedang coba kita terapkan dalam hidup kita, adalah Tuhan yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Dia Tuhan yang setia. Tinggal bagaimana ini kita diajak juga untuk tergerak hidup dalam kasih setia kepada Tuhan. Dan percaya juga bahwa Dia adalah Tuhan yang senantiasa menggenapi seluruh janji-janjinya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, silakan sebelum kita bersyukur pada Tuhan, sebelum kita bisa berterima kasih kepada Tuhan, sebelum kita mengungkapkan puji-pujian dari mulut kita bisa bertanya, apakah sebagai imam, apakah sebagai pengajar, apakah sebagai pewarta, apakah sebagai seorang bapak keluarga, seorang istri, seorang suami, seorang anak, seorang manusia, kita sudah setia menghidupi segala lika-liku kehidupan kita dalam kesetiaan pada Tuhan. Kesetiaan yang mungkin harus mempersembahkan seluruh diri kita kepada Tuhan. Mau kita, kehendak kita, keinginan-keinginan kita, jalan-jalan hidup kita, Tuhan, aku mau setia. Penuhi aku dengan kasih setiamu, dengan penyertaanmu, pertolonganmu setiap hari. Meskipun pertolonganmu belum aku lihat saat ini Tuhan. Meskipun janji-janjimu masih jauh di sana. Meskipun masih buram, meskipun masih belum nampak apa yang aku serahkan kepadamu Tuhan. Tetapi aku percaya Engkau akan menggenapi. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Percayalah saudara-saudara, apapun jalan hidup Anda saat ini, jangan pernah menyesalinya. Lihatlah hidup ini sebagai sebuah panggilan. Tuhan yang memanggil, artinya Tuhanlah yang sudah menentukan sejak awal. Tuhan juga yang melengkapi kita dengan senjata-senjata rohani, dengan kekuatan-kekuatan yang kita perlukan untuk bisa menjadi apa yang Dia kehendaki. Bagaimana panggilan kita mau seperti apa? Saudara-saudara, kalau Anda sekarang ini seorang bapak keluarga, punya istri, punya anak, percayalah itu adalah kasih karunia Tuhan yang paling besar untuk hidup Anda. Yang paling tepat, jangan lagi lihat kiri kanan. Kalau Anda seorang istri, memiliki suami, memiliki anak-anak, punya orang tua, punya mertua, percayalah itu yang terbaik untuk hidup Anda, tempat Anda bertumbuh dan berkembang dan mengalami kasih Allah. Kalau Anda seorang anak, kalau Anda punya orang tua, Anda punya kakak adik, percayalah itu yang terbaik. Demikian pun dengan jalan hidup kita. Kita lagi di mana? Kita lagi di atas? Kita lagi di bawah? Kita lagi ditepokin orang? Atau kita lagi diludahi dan diinjak-injak? Atau kita lagi penuh sukacita? Atau kita lagi meratap dan menangis? Jalani saudara-saudara dalam kasih kepercayaan pada Tuhan. Bahwa kasih setia Tuhan akan menolong aku dan Ia yang akan menggenapinya. Doakan saya sebagai seorang imam. Terus saya butuh doa Anda supaya saya selalu setia. Jadi imam yang bisa memancarkan wajah Tuhan kepada sesama. Terima kasih buat doa-doanya. Terima kasih untuk semua dukungan Anda, sahabat-sahabat perjalanan saya. Biarlah kita semua boleh menjadi saksi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Salam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.